Sekolah SIT Permata Bunda Jakarta, dan juga kami hormati Bunda Siti Fatimah selaku Kepala Sekolah SIT Permata Bunda Bogor, dan tentu juga kami hormati para guru, para asatizah, dan juga para orang tua, wali murid, wali santri dari sekolah SIT Permata Bunda, baik yang di Bogor maupun Jakarta, dimanapun saat ini berada. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di siang hari ini, di akhir pekan, alhamdulillah kita dipertemukan di sesi sharing di siang hari. Secara waktu tentu siang hari mengikuti kajian online ini waktu-waktu yang berat ya. Kata orang ini waktu bagian halusinasi, Masya Allah. Nah, ya, karena memang di tengah ruangan, apalagi panas-panas di luar, di tengah ruangan habis makan siang ya, ada AC udah. Makanya salah satu yang bahagia adalah Bapak Ibu mau berkenan mau menampilkan on cam ya wajahnya. Jadi kami pun menyadari bahwa Bapak Ibu masih mau menyimak ya. Alhamdulillah itu salah satu yang kami bahagia ya, dan ini juga dengan on cam ini jadi kami tahu juga ya ekspresi wajahnya nampak ya, wajah bahagia ini karena wajah-wajah di awal bulan memang begini ya, penuh senyuman, penuh rasa percaya diri kan gitu ya, karena habis ngecek saldo rekening masih aman gitu ya. Dan panitia pinter banget ya, maka bikin kajiannya awal bulan, kalau akhir bulan pasti banyak yang gak mau ikut gitu ya, karena lagi mikirin tagihan, cicilan, Masya Allah ya. Makanya promo-promo itu biasanya di awal bulan gitu ya, Masya Allah. Di kesempatan siang ini ya berterima kasih sekali, tadi saya berterima kasih Bu Dokter selaku moderator yang begitu sumringah, MC-nya juga ini MC kondang ya, saya tahu banget ini ya, nggak sembarangan menyampaikan nih MC yang luar biasa nih, nggak tahu bayar berapa bisa bayar MC luar biasa ini ya. Ya, makasih sekali ya teman-teman semua, di siang hari ini kita diskusi tentang fondasi banget yang menjadi isu utama kita, yaitu isu tentang masalah teknologi digital yang hari ini berkembang pesat. Tentu kita tidak bisa hindari, dan tentu saja teknologi ini ibarat dua mata pisau yang artinya bisa memberikan manfaat jika kita pakai dan kita olah, khususnya buat diri kita sendiri. Kita memotong sayur-sayuran, memotong cabai, memotong apapun, dan tak paling penting juga kita juga khawatirkan kalau bisa memotong dan menusuk orang lain. Dan ini juga diantara keresahan yang tentu saja tidak bisa kita hindari. Isu utama teknologi tidak lain adalah isu tentang bagaimana guncangan pasca teknologi muncul yang terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ya, saya ingat di mata kuliah waktu saya dulu sempat belajar di FISIP ya, tadi kan disebutkan saya pernah kuliah, alhamdulillah pernah kuliah di FISIP Universitas Indonesia. Saya ingat Profesor Imam Prasojo itu pernah memberikan sebuah kuis di depan kelas dengan satu pertanyaan yang simpel, tapi pertanyaan ini ternyata jawabannya sungguh variatif dan sangat mengejutkan ya. Di antara pertanyaan beliau itu adalah, apa rahasianya orang di kampung itu guyup dan akrab? Ya, apa rahasianya orang kampung itu guyup dan akrab? Ternyata banyak jawaban yang dilontarkan mahasiswa saat itu, mulai dari satu kerabat, satu nasab, dan juga mungkin karena lingkungannya begitu asri ya. Tapi ada satu jawaban yang tidak terpikirkan, tapi menurut Profesor Imam ini faktor yang mau nggak mau menjadi salah satu penentu ya. Orang kampung tuh guyup dan akrab karena jamban mereka itu di belakang rumah ya. Jadi karena kalau mereka mau ke jamban masih sempat nyapa tetangga gitu ya, kadang lagi mules ya sih sempat nyapa tetangga. Bahkan kalau kita lihat budaya-budaya di kampung itu, mereka jambannya itu di sungai, dan kadang-kadang di samping sungai mereka masih sempat ngobrol saat lagi buang hajat gitu ya. Itu juga kenapa juga sungai di masa tersebut, kata beliau, itu menjadi sarana sosialisasi khususnya bagi kaum ibu-ibu di pagi hari. Jadi ibu-ibu yang nyuci pagi-pagi itu ketika dia nyuci di sungai, itu sebenarnya terjadi pertukaran informasi ya, karena dulu nggak ada lambe turah gitu. Jadi kadang-kadang informasi itu berkembang di situ ya. Jeng tahu nggak?
Pak Lurah kan nikah lagi, "Masa sih sama siapa itu, sama janda sebelah itu yang kemarin jualan gemblong," gitu. "Ih, hati-hati ya gemblongnya ada peletnya tuh," jadi gitu. Jadi berkembang pesatlah gitu ya, informasi tersebut di mana, di sungai, nanti nyampe ke rumah kasih tahu suami, "Mas, jangan sembarangan beli gemblong ya," gitu ya, "karena nanti ada peletnya, kamu tiba-tiba nanti jadi selingkuh," dan sebagainya. Kadang-kadang ada sesuatu yang ada di sungai, mereka dengarkan, mereka pertukarkan dan akhirnya bawa pulang. Itu ceritanya kira-kira begitu. Suatu hari kata Profesor Imam, pemerintah di masa tersebut ya menawarkan program sanitasi lingkungan. Ya kata beliau, semua warga diwajibkan membangun WC di dalam dan kamar mandi di rumah masing-masing sehingga menjaga kebersihan sungai supaya masyarakat tidak lagi mencuci dan buang hajat sekitar sungai. Dan itu yang disebutkan oleh beliau. Singkatnya masyarakat membuat WC, kamar mandi. Apa yang terjadi ya, sungai yang dahulunya awal mulanya menjadi tempat sosialisasi warga, berubah menjadi, tempat rekreasi. Apa pesan beliau? Rekreasi ini maksud adalah warga tidak lagi rutin setiap hari berinteraksi, tapi mendatangi sungai sebatas kalau kangen aja gitu. Jadi kalau kangen, datang, udah lama nggak mandi. Tapi mereka tidak bisa, bertemu dengan orang yang rutin gitu ya. Kadang-kadang, udah lama nggak ketemu, sini gimana? Dia kan udah lama pindah, masa sih gitu. Jadi informasi itu nggak begitu cepat diperoleh. Kenapa? Karena ya mereka, jarang lagi berkumpul, bertemu yang biasanya mereka rutin lakukan. Sampai akhirnya anak-anak mereka, generasi mereka, yang anak-anak di bawah mereka, itu tidak lagi seperti kebiasaan orang tuanya yang biasa ngumpul di sungai pagi-pagi, maka interaksi di antara mereka pun pelan-pelan tidak sekuat interaksi yang dialami orang tuanya. Nah, kesimpulannya kata Profesor Imam dan itu kalimat yang saya ingat sebelum kita bicara tentang teknologi digital, bayangkan jika teknologi semisal, WC saja yang saat itu dimaksudkan untuk, mencegah, kerusakan lingkungan akibat sanitasi yang tidak bersih, diciptakan untuk menjaga warga supaya sehat, tapi punya dampak yang tidak dipungkiri yaitu mengubah ya kultur sosiologi di masyarakat. Entah bagaimana suatu saat ada teknologi yang akan hadir yang waktu itu tentu belum ada gadget dan itu pastinya akan berdampak kepada bagaimana perilaku orang-orang di masa tersebut dan itulah yang hari ini kita rasakan. Kalau WC atau kamar mandi saja itu hadir di masyarakat, pasti ada, beberapa perilaku yang berubah di masa warga kampung yang biasanya rutin ngumpul, rutin ketemu di sungai, tapi itu pun akhirnya menjadi jarang. Itulah kenapa ini juga menjadi salah satu hal yang menjadikan bagaimana teknologi digital dalam tanda kutip sebenarnya mengancam apa yang menjadi kebutuhan pengasuhan di setiap zaman. Apa sih kebutuhan pengasuhan di setiap zaman? Yaitu adalah terjadinya ikatan hati atau bonding khususnya antara orang tua dan anak. Jadi kalau kita tahu bahwa, gadget hadir menawarkan sebuah informasi yang memudahkan atau kecepatan teknologi yang memudahkan, tapi ada sebuah dampak yang harus kita pikirkan bahwa hal itu membuat beberapa hal terkait dengan kebutuhan anak dan orang tua seiring menjadi tergerus. Contohnya apa? Anak tidak lagi menjadikan orang tua sebagai sumber utama. Ya, di mana dahulu anak selalu, bertanya apa-apa yang dia peroleh dengan kepada bapaknya, maka ada lagu ada anak bertanya sama bapaknya gitu. Nah, lagu ini sekarang berubah ya, ada anak bertanya kepada Google-nya gitu ya. Jadi ketika, gadget hadir, lagu Anda anak bertanya sama bapaknya menjadi sesuatu yang bisa jadi aneh di zaman sekarang. Masa sih gitu aja nanya sama bapaknya? Gitu ya, kan bisa googling, kan bisa Google gitu. Karena lagu Ada Anak Bertanya Sama Bapaknya itu kan hadir di tengah situasi di mana dialog antara ayah dan anak, ortu dan anak itu adalah sesuatu yang lazim dan akrab pada saat mereka makan bersama, pada saat mereka lagi ngobrol di ruang tamu dan sebagainya. Tapi dialog ini menjadi sesuatu yang di era generasi Z sesuatu yang masa sih gitu doang nanya, kan bisa googling. Masa sih harus nanya bapak? Kenapa? Karena ya di antara hal yang menggantikan peran orang tua khususnya ayah adalah ketika Google atau gadget menjadikan
kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi dengan hadirnya teknologi yang memudahkan. Inilah mengapa akhirnya peran orang tua di zaman kekinian, khususnya di era teknologi, hanya berujung kepada 2 hal. Yang pertama memberi nafkah, peran orang tua khususnya ayah, yang kedua memberi izin untuk menikah. Jadi hanya 2, memberi nafkah, 2 ini memberi izin untuk menikah. Bahkan 2 hal ini sendiri bisa jadi tergeser. Sebagian anak ya bahkan bisa mencari nafkah sendiri, terutama ketika mereka tahu bahwa, di internet bisa mencari nafkah dengan jualan di TikTok ya, atau di TikTok Shop, atau mereka tahu bahwa ternyata dengan jadi gamer atau menjadi YouTube dengan dapat AdSense juga dapat duit. Peran-peran ini juga membuat akhirnya semakin hubungan antara orang tua dan anak semakin menjadi asing. Inilah yang menjadikan kondisi beberapa tahun belakangan kita mengalami situasi disebut serumah tapi tak sejiwa. Ya berkumpul tapi tak terkoneksi. Ya, yang membuat mereka tinggal bersama tapi tidak memiliki ya kesejiwaan yang membuat interaksi itu menjadi akrab. Itulah mengapa di antara yang, menjadikan bagaimana nilai-nilai edukasi, bagaimana kita membangun karakter itu menjadi sulit. Kenapa menjadi sulit? Karena anak-anak susah untuk diajarkan sebuah nilai kalau tidak memiliki yang namanya bonding atau ikatan hati yang cukup ya, atau ikatan hati yang kuat. Karena dalam proses mentransfer knowledge atau nilai berlaku kaidah, dan ini kaidah yang sejatinya berlaku dari zaman ke zaman. Apa itu? Connection before correction. Menjalin koneksi sebelum mengkoreksi, atau bahasa yang lebih kerennya ikat hati sebelum menasehati. Ya, atau bahasa yang juga disampaikan oleh oleh orang Arab adalah at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hati sebelum memberitahu atau menasihati. Jadi kalau kita pahami bahwa ikat hati atau bonding adalah sebuah inti dalam pengasuhan, makanya Ibu Eliris mengatakan parenting is about wiring, tentang bagaimana koneksi, maka kita tahu bahwa gadget hari ini sejatinya menjadikan hal yang menjadi fundamental dan pengasuhan itu menjadi rusak. Kita nggak mungkin bisa menasihati anak kalau anak sendiri secara koneksi tidak terhubung kepada kita. Ya karena anak hanya mau mendengar apa yang yang koneksi sama kita. Sederhana aja nih, misalnya kayak kajian online ini, kalau suara saya nggak terdengar sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang menyimak, karena koneksinya jelek, karena mungkin pulsa atau kuota kita jelek, atau sinyalnya jelek, maka biasanya ibu-ibu akan apa yang terjadi? Banyak yang akhirnya left, atau mungkin tetap ada tapi secara fisik ibu berpindah mondar-mandir ya, tapi tetap Zoom. Kenapa? Karena koneksi tidak akan mudah kalau nggak tersambung tidak akan bisa mengkoreksi. Ya, itulah kenapa saya harus memastikan setiap saya ngisi kajian selalu ada koneksi dulu, sebab nasihat saya tidak akan pernah bisa sampai kalau nggak ada koneksi. Nah, hal ini juga menjadi salah satu isu. Orang tua banyak yang gagal menjalin koneksi, lebih banyak mengkoreksi. Betapa banyak yang misalnya ya orang tua penuh dengan segudang nasihat, duduk bersama anak dan anak langsung diberikan berbagai macam ceramah kayak kuliah 3 SKS gitu. Apakah anak mendengarnya dan menyimaknya? Enggak. Ya kalau anak zaman dulu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now enggak, gue biarin masih kuping gue satu pun ya. Karena kalau masih kuping kiri keluar kuping kanan kan masih ada yang nyangkut kata mereka. Kalau ini enggak, mamahnya ngomong, papa yang ngomong, dia pasang headset ya, sambil goyang-goyang begini dipikir merasa setuju, padahal enggak. Sebenarnya lagi dengerin lagunya Coldplay gitu ya, lagunya Linkin Park gitu. Sebenarnya gini-gini aja gitu. Padahal bapak ibunya merasa GR, dia udah denger gitu. Nah, apa yang menjadi salah satu PR kita di sinilah, maka PR pendidikan pengasuhan di teknologi digital, PR membangun connection. Ya inilah diantara yang menjadi basic, sehingga kalau koneksi sudah ada pasti mudah untuk mengkoreksi. Nah, itulah juga menjadi isunya. Ditambah bahwa gadget yang hari ini dipegang oleh anak-anak sejatinya juga memiliki impact terhadap perilaku yang kadang-kadang nggak kita sadari. Ya, diantaranya adalah bagaimana gadget menjadikan anak-anak kita itu ya tanpa sadar menjadi raja. Karena kan sebenarnya handphone yang mereka miliki di tangan, sejatinya itu yang dikhawatirkan para ahli bukan gadgetnya. Karena gadget sebenarnya tidak berarti atau tidak memberikan dampak vital bagi anak ya, kecuali kalau
dia terkoneksi internet, alias apa? Coba aja kasih gadget tapi tanpa kuota, tanpa internet. Pasti anak-anak ya tidak akan berlebihan memakainya gitu. Dia menjadi berlebihan karena adanya internet, sehingga yang menjadi masalah adalah gadget dan internet. Internet itulah menjadi salah satu pemicunya. Nah, di internet itu, ketika anak sudah berinteraksi secara sosial dengan hadirnya sosmed, sebenarnya sosmed itu membantu mengkoneksikan anak-anak dari berbagai macam hal. Tapi sebenarnya dampak fatal dari sosmed menurut Profesor Gregory Slayton menjadikan anak hari ini menjadi raja. Ya, maksudnya menjadi raja apa? Karena dia bisa menguasai dan menentukan nasib orang di dalam handphone dengan memencet suatu tombol, yang tombol ini menentukan orang ini tetap dalam circle dia atau tidak. Tombol yang dimaksud apa? Yaitu tombol block, ya, unfriend, left group, unfollow gitu ya. Sehingga anak-anak yang berinteraksi dengan gadget, dengan sosmed miliki, mereka merasa punya otoritas terhadap ya terhadap orang lain. Ya misalnya dia masuk grup WA, apa sih nih grup WA sampah banget isinya, gua nggak suka, left kan gitu ya. Dia misalnya posting sesuatu di Facebook atau Instagram, ada yang komen nggak suka, blok, rese lu gitu ya. Atau misalnya dia berteman di FB dengan orang lain, ternyata orang lain posting sesuatu yang nggak ada suka, unfriend. Atau dia memfollow sesuatu sebuah akun tapi akun ini mengatakan sesuatu yang nggak suka, langsung unfollow. Tanpa sadar anak-anak kita yang disebut native digital, ya, bedakan antara kita yang imigran digital dengan anak-anak native digital. Kalau imigran digital kira-kira gini, perilaku asli kita dibentuk di dunia nyata, dibawa ke dunia maya. Makanya kalau di dunia nyatanya kita itu agak ramai dan rusuh, di dunia maya kita juga begitu, ke bawah tuh. Ya kadang-kadang gitu. Kalau di dunia nyata kita agak-agak norak, di dunia maya kita agak norak. Makanya begitu di dunia maya kita kadang-kadang cobain filter semua yang pakai gitu ya. Biasa begitu. Karena di nyata kita udah norak. Ya bahkan ada kasus seorang ibu-ibu ya. Ini cerita nyata yang di-share ke saya di akun Instagram saya. Dia posting dengan foto dengan suaminya di Instagram dan akhirnya banyak yang like ya. Dan like kalau di akun Instagram itu kan tandanya love ya. Salah satu yang like dia adalah follower dia yang perempuan. Nah dia langsung nggak suka gitu, dijapri perempuan ini, kamu kenapa nge-like foto saya pakai tanda love lagi, kamu suka sama suami saya ya? Lah enggak bu, itu kan biasa foto ya, dasar kamu pelakor gitu ya, kamu mencoba merebut suami saya kan, tentang suami saya ganteng, tentang suami saya kaya. Enggak bu, maksud saya kan biasa bu, tapi kenapa harus tambah tanda love? Ya Instagram ya ibu tanyain gitu, kenapa pakai tanda love like-nya gitu ya, ya kan like dan nanti pakai tanda love. Kenapa ibu ini bisa berperilaku seperti itu? Dia nggak tahu kok dia ada di sosmed yang curigaan dia, ya perilaku curigation dia itu kebawa ke perilaku di dunia maya gitu. Itu kalau imigran digital. Nah, kalau anak-anak kita native kebalikannya, aslinya perilaku mereka dibentuk dunia maya. Nah, mental dunia maya itu melatih mereka tadi like, unfriend, left group, unfollow. Itu juga yang kebawa ke dunia nyata sehingga inilah menjadi kegelisahan era tahun 2015 ke atas dengan istilah muncul generasi strawberry. Generasi strawberry itu adalah generasi yang kelihatan ranu mengkilat tapi sebenarnya mereka lembek, gampang jatuh ya. Dan itu juga terjadi sama anak kita akibat bagaimana mereka lebih memperhatikan rasa nyaman mereka. Sehingga inilah menjadi problematika akibat dari gadget itu kalau nggak suka left, unfriend gitu ya. Nah, baru masuk sekolah 2 minggu minta pindah, "Bunda nggak mau di SIT Permata Bunda." "Kenapa?" "Soalnya gurunya nggak ganteng kayak Lee Min Ho, yang ada kayak Boboho," misalnya, "Oh nggak mau," gitu ya, misalnya kayak gitu. Gara-gara itu dong minta left gitu ya. Jadi saya tuh menangani kasus hari ini kan banyak yang hype, banyak anak-anak yang homeschooling. Wah sekarang tuh homeschooling salah satu sekolah alternatif. Ternyata banyak yang menganggap homeschooling itu ada sebuah kebangkitan pendidikan di era zaman now. Ternyata enggak juga. Karena ada homeschooling itu ada 2 kategori. Ada homeschooling ideologis, ada homeschooling tragis gitu. Nah, kalau homeschooling ideologis yang memang orang tua dia punya sistem pendidikan sendiri yang dia maksudkan untuk mendidik anaknya dan kurikulum dia miliki. Sementara homeschooling tragis adalah karena anaknya nggak bisa adaptasi aja. Baru masuk sekolah 2 minggu pindah, baru ini 2 pindah. Makanya beberapa bulan yang lalu ada salah satu pesantren nelpon saya. "Ustadz, kami minta pendapat Ustadz nih, soalnya santri kami ada yang dititipkan kami usia SMP ya. Ini anak ini unik ya, selama SMP pindah sekolah 15 kali gitu." Saya bilang,
Beda sekolah 15 kali, itu harusnya udah dapat piring cantik itu. Itu luar biasa. Iya Ustadz, soalnya dan dia diamanahkan oleh bapaknya ke kami, supaya betah di sekolah kami, di pesantren ini, dan kami berusaha Ustadz menjaga supaya anak ini merasa nyaman. Tapi kami kan nggak bisa menghindari bahwa ketika di sekamar dia dengan temannya yang nggak sesuai dengan harapan dia, ternyata seminggu dia merasa nggak betah karena temannya mungkin nggak sesuai tipe sama dia. Maka habis sarapan dia langsung izin keluar, toto kabur. Nelpon bapaknya, "Apa nggak mau ganti sekolahnya," gitu. Dan ini adalah salah satu mental yang dibangun akibat apa? Teknologi digital yang membuat mereka terbiasa dengan zona nyaman. Membuat mereka berpikir, nggak suka ya left gitu. Ini juga terjadi nanti di dunia pekerjaan ya. Dunia pekerjaan mereka juga gitu. Makanya saya berkawan dengan salah satu orang di HRD gitu ya. Kawan saya di HRD bilang gini, "Ustadz, kalau kami nih ketemu ada anak fresh graduate, lulusan baru dari kampus, IPK-nya tinggi tapi CV-nya tebel, banyak pengalaman, kami nggak terima di kantor kami. Kami buang ke tempat sampah." Saya bilang, "Loh kok begitu? Bukannya bagus? IPK-nya tinggi dan pengalamannya banyak." "Iya Ustadz, tapi mohon maaf Ustadz, itu bukan pengalaman kerja, tapi pengalaman resign." Ya, maksudnya apa? Iya emang kan jadi CV yang tebal bukan menunjukkan dia banyak pengalaman kerja, tapi pengalaman resign. Contoh, baru sebulan kerja, "Ih toksik banget sih kantor, bosnya killer, kita kerja udah kayak kuda, males banget gue punya bos kayak gini," resign. Karena IPK-nya bagus, dia daftar ke perusahaan yang baru, diterima, terima, karena IPK-nya kan bagus. Diterima, kemudian kerja, "Ih apaan nih teman-temannya gini banget," gitu, toxic positivity apaan gitu, "Males gua ah, gak suka teman kayak gini," resign. Kemudian daftar lagi di kantor lain, diterima karena IPK-nya tinggi. Tapi keluh kesah lagi, "Apaan gajinya sebulan cuma bisa beli seblak doang ya, ya sama minum aboba di mangkir di waduh males ah." Desain. Kemudian daftar lagi, diterima lagi karena IPK-nya bagus. Kejauhan banget dari rumah, keburu tua di jalan gua. Iya, ya, makanya banyak yang mereka dalam setahun bisa jadi 5 kali perusahaan disinggapi. Di situ banyak yang merasa, "Wih keren banget nih anak, udah IPK-nya bagus, pengalamannya banyak di perusahaan." Bagi kita yang jeli justru kita dapat satu kesimpulan, anak ini bukan dalam hal ini, apa, memiliki yang namanya pengalaman, kerja tapi pengalaman resign. Nah dampak dari perilaku ini nanti ke bawah lagi saat mereka memasuki jenjang pernikahan, di mana pernikahan ya kalau nggak suka, cerai gitu ya. Ya suami ngilangin Tupperware, cerai kan gitu ya. Tupperware yang kelihatan aja engkau hilangkan, apalagi ikatan cinta kita, alah gitu ya misalnya. Atau seorang istri gitu atau misalnya suami kentut mulu gitu ya, cerai gitu. Atau ya suami misalnya ya pulang itu main game mulu ya, walaupun kita tahu itu buruk tapi belum apa-apa udah cerai. Makanya di antara isu hari ini betapa banyak ya yang menunjukkan ada problematika di balik dunia digital ini. Ya terutama angka perceraian. Ya saya ingat data 2022 itu menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia itu meningkat sebanyak 520.000 pasangan bercerai ya. Di Indonesia itu yang bercerai tahun 2022 itu 520.000 pasangan. Ya kalau dibikin kalkulasinya di Indonesia itu setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai setiap 1 jam. Ya, jadi saya udah ceramah barusan setengah jam, jadi baru aja terjadi 25 kasus perceraian ya selama saya ceramah. Ya, karena baru setengah jam saya ceramah. Ini menunjukkan ada problematika di dalam urusan teknologi digital, maka inilah yang mau kita benahi. Berarti gimana Ustadz? Apakah berarti gadget itu haram? Bukan. Teknologi tidak memiliki hukum karena status utama dari teknologi adalah hukum dasarnya adalah boleh. Tapi bagaimana kita mencoba menyikapi apa yang menjadi isu utama sehingga perilaku-perilaku anak kita menjadi rusak disebabkan mereka melakukan sesuatu yang sejatinya sudah diingatkan oleh Allah. Apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka perbuatan yang berlebih-lebihan. Jadi yang jadi masalah dalam menyikapi teknologi yang namanya gadget yang awalnya mubah bisa menjadi rusak jika berlebih-lebihan. Sama makan pun jika cuman menutupi atau menutup rasa kenyang itu menjadi halal, tapi kalau berlebihan itu merusak. Sesuatu berlebihan merusak. Begitu juga dengan gadget.
Nah, gadget menjadi merusak, kenapa? Karena sejatinya kalau anak sudah candu, apalagi sudah sampai addict, ya akan mengubah ya zat kimiawi di dalam otaknya dan itu tentunya tidak mudah kita untuk dalam hal ini mengendalikan perilaku dia terhadap gadget. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Sejatinya orang tua harus sepakat dulu dalam satu sifat, yang sifat inilah yang menjadi isu utama dalam pengasuhan. Kenapa saya katakan gini? Karena anak-anak yang sehari ini begitu tergantung bahkan menjadi candu dengan gadget, sejatinya karena ortu yang tidak punya satu sifat. Apa sifat yang harus diinstal di orang tua sebelum berlangkah berlanjut untuk mendidik anak mereka di tengah teknologi digital? Ya, nama sifatnya adalah mau repot. Ini sifat yang harus diinstal. Kenapa? Karena awal mula anak kita lama-lama kejeranjingan gadget itu karena kita yang nggak mau repot. Ya, anak baru nangis dikit, nih, upin ipin, pakai, Jadi baru nangis langsung kita pin. Karena kita nggak mau direpotin. Ya, bapaknya lagi asik main tiba-tiba, "Papa main." Nih, main aja sendiri ya. Papa beliin ya. Jadi begitu anak di masa kecilnya dibiasakan sesuatu yang sejatinya bukan kebutuhan utama dia, ingat, aslinya dia butuh kita. Aslinya dia ingin mendapatkan dari kita, tapi kita alihkan ke teknologi ini. Ada orang tua yang ketika nanya, "Papa, kalau ini apa sih, Pak?" Ya, kamu kan tinggal googling aja. Pada saat dia sedang ingin mengkoneksikan ke kita bahwa dia ingin bertanya, sejatinya dia sedang ingin mengkoneksikan kita. Justru kita karena nggak mau repot, kita bilang, kamu kan tinggal googling." Apa yang terjadi? Disitulah awal dari anak kita akhirnya dia merasa gadget menjadi sangat berperan dalam kehidupan dia, meninggalkan peran terhadap orang tua. Sehingga disinilah kenapa ketika kita sadar bahwa awal mula dari masalah ini muncul karena tidak mau repot, maka kita pun mendapatkan kerepotan di saat dewasa. Makanya di sini berlaku yang selalu saya katakan, kerepotan itu dalam hukum pengasuhan adalah memiliki hukum kekekalan energi gitu. Ya, maksudnya apa? Repot itu sunatullah yang akan dialami, tinggal pilih aja. Silakan ongkang-ongkang kaki di saat anak kecil ya. Apa-apa kita ya kamu tanya gadget atau kau nangis kasih handphone gitu ya. Nanti kita repotnya pas anak udah gede. Ya, jadi repotnya pas anak udah gede ya. Ya, ketika Anda udah gede gitu ya, misalnya tahu-tahu ditelepon Kapolsek, "Bu, anak Ibu di sini nih." "Oh, lagi silaturahim." "Kagak, Bu, ketangkep." "Ya Allah, dulu kamu nggak begini, nah. Dulu kamu nggak begini." Dulu dia nggak merepotkan karena jangan-jangan kita dulu memang nggak ngasuh. Ya, atau pilih yang kedua, yaitu apa? Silakan repot di saat anak masih kecil, kita pontang-panting, kita mencari kesempatan untuk bisa misalnya ngobrol gitu, kita mencari jalan supaya misalnya anak-anak itu bisa kita diajak diskusi gitu ya, dan kita mengobati perasaan sedihnya saat dia butuh. Nah, saat itulah kita ya melakukan apa yang jadi sunnah pengasuhan, itu adalah namanya repot. Dan apa yang terjadi? Kita tinggal ongkang-ongkang kaki pas anak udah gede. Tiba-tiba udah gede dia, "Bunda, ya, Bunda capek ya aku pijitin ya. Bunda mau butuh apa? Pulang aku bawain oleh-oleh ya." Ketika kita melewati yang namanya kerepotan, maka kerepotan itu akan berujung kepada rasa nikmat yang diperoleh. Makanya saya katakan kerepotan dalam kajian pengasuhan adalah seperti hukum kekekalan energi, dia akan selalu ada dan dibutuhkan, dan itu adalah masalah waktunya saja. Maka orang tua menyadari tentang bagaimana masalah teknologi digital ini, siapkan diri dulu ya, ibu-ibu, bapak, siap repot enggak gitu. Kalau enggak siap repot percuma juga, karena nanti kajian-kajian, tips-tips yang disampaikan pun pasti akan keluar kalimat, "Yah repot banget," gitu ya. "Yah repot banget." Kenapa? Karena kita inginnya semua sebuah instan. Ya, kadang-kadang ya sangat tertarik kalau ada pelatihan seminar membuat anak menjadi cerdas dalam waktu 3 hari ya atau 3 menit ya. Hubungi Master Uya Kuya ya. Tatap mata saya dan hitungan ketiga engkau akan jadi anak soleh. 1, 2, 3, yes gitu. Langsung kita merasa ini kayak seminar parenting yang paling praktis. Buat apa ikut kajian Ustadz Benri ya? Diajarin repot, ogah amat gitu ya. Jadi akhirnya kita merasa bahwa yang paling mau kita butuhkan itu adalah apa? Yang instan, praktis, kalau perlu anak langsung soleh dalam sekejap, baru ditatap mata langsung soleh, kan gitu ya. Padahal bukan gitu. Esensi parenting bukan tentang perubahan anak. Ini perlu digarisbawahi. Esensi parenting adalah perubahan diri orang tua.
Karena sejatinya Allah menagih peran kita sebagai orang tua di dalam tumbuh kembang anak. Kalaupun anak itu tidak sesuai dengan harapan alias tidak juga berubah, maka di sisi Allah kita orang tua yang menang, seperti Nabi Nuh kepada putranya. Nabi Nuh melakukan kerepotan meskipun putranya tetap kafir. Bagaimana Nuh tetap ya melakukan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ini dautu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Aku berdakwah malam siang. Tuh bayangkan dia mengajak anaknya, masyarakat ya, istrinya itu malam siang. Ya udah kayak restoran lah ya, siang malam gitu. Dia malam siang ya, dan bukan bertambah dekat malah kabur. Kebayang nggak Nabi Nuh berdakwah, dia berusaha sungguh-sungguh tapi anaknya nggak mau dengerin dia. Tapi Allah mengetahui bahwa Nuh adalah makhluk Allah yang begitu ikhtiarnya kuat, maka meskipun anaknya tidak juga dibawa kepada hidayah, Allah menjadikan dia sebagai contoh, maka disebut Rasulul Azmi. Bahkan Allah puji Nabi Nuh dalam surat Al-Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim atas segala umat. Jadi Nuh disebut sebagai role model di dalam pendidikan, di antaranya adalah ikhtiarnya nggak pernah putus. Maka esensi parenting lagi-lagi adalah perubahan dalam diri kita. Bukan anak. Kalau anak bukan parenting, namanya childing. Kalau parenting tentang kita. Sehingga ketika parenting kita harus melihat ikhtiar kita selama ini gimana. Apa yang harus kita upgrade, apa yang harus kita perbaiki, ya, apa yang harus kita lakukan, terutama bagaimana kita menyikapi teknologi digital hari ini, ya. Sehingga kalau kita sudah memperbaiki diri, maka Allah datangkan hadiahnya. Itulah kenapa ini perlu saya beri garis bawahi, anak soleh itu bukan karena orang tua yang hebat. Ini perlu garis bawahi. Anak soleh bukan karena orang tua yang hebat. Anak soleh adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang terus berusaha memperbaiki dirinya. Jadi Allah memberi hadiah karena orang tua memperbaiki dirinya, berusaha memperbaiki komunikasinya, perbaiki spiritualnya, maka Allah kasih hadiah. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Tapi ketika dia sudah memperbaiki tapi anaknya enggak juga sesuai harapan, dia tidak nyatakan gagal karena ikhtiarnya. Itulah yang Allah tanya. Maka di akhirat yang ditanya ke orang tua apa? Apa usahamu? Bukan apa hasilnya. Karena kalaupun hasilnya itu bagus tapi usahanya nggak ada, Allah Maha Adil, nggak mungkin Allah akan bersikap ya yang di luar keadilannya. Misalnya seorang ayah bunda yang nggak pernah ngasuh, tapi anaknya karena dididik di tetangga atau di pesantren dia jadi penghafal Quran. Ditanya, wahai fulan ya, bagaimana usahamu sampai anakmu bisa jadi penghafal Quran? Kemudian dia malah bilang, wah saya nggak tahu ya Allah. Itu anak saya bisa jadi penghafal karena tetangga saya ngajarin. Lah situ ngapain ya? Saya main lato-lato gitu ya, main mancing mania gitu ya. Di akhir pekan saya main itu sunmori, itu sunmori kalau pagi-pagi. Jadi saya ya main aja gitu ya. Anak saya sudah diurus sama tetangga. Maka Allah Maha Adil, nggak mungkin juga ketika anak soleh tapi bapak yang nggak berperan, maka pastinya tidak ada yang namanya kebaikan di dalam ikhtiar itu. Dan Allah pastinya akan memberikan konsekuensi. Sebaliknya kalaupun ada kalau sekiranya kebaikan anak atau anaknya soleh itu bisa diklaim hanya karena kita menjadi orang tuanya, yang lebih layak mengklaim itu adalah bapaknya Ibrahim, yaitu Azhar. Azhar itu bisa jadi kemana-mana petantang-petenteng tuh. Kenal Ibrahim nggak? Nah, itu anak saya. Ibrahim itu nabi loh, itu yang hebat banget, yang itu menaklukkan Namrud, itu saya bapaknya. Saya mah hebat gitu. Apa begitu? Nggak bisa. Buktinya apa? Azhar bapak Ibrahim malah dicemplungkan ke neraka. Kenapa bisa? Wong dia justru adalah pembuat patung. Justru dia adalah orang yang merusak nilai tauhid di zamannya. Dengan hal inilah kita pahami, kalau kita belajar parenting, maka dasar pertama esensinya adalah mari mengubah parent, dalam ini kita sebagai orang tua. Dari kita yang merubah diri. Catatannya adalah gini, saya hari ini satu gampang marah, saya hari ini nggak mau repot, saya hari ini ya sholatnya masih belang bentong, saya hari ini belum bisa baca Quran. Maka saya yang akan datang, satu lebih sabar, dua ya mau direpotkan anak, tiga ya dalam hal ini mulai membaca Al-Quran dan mulai mengkaji Al-Quran, empat memperbaiki kualitas sholat. Itulah dasarnya. Maka walaupun kita hari ini berusaha mendidik karakter anak kita lewat teknologi digital, tapi sejatinya kita sedang memuhasabahi diri, apa yang harus kita perbaiki. Terus gimana Ustadz? Dengan poin-poin tadi
Terus apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau kita sepakat udah mau repot, sepakat memperbaiki diri, maka disitulah kita tahu kebutuhan anak di teknologi digital itu ada 3. Dan itulah yang harus diberikan oleh orang tuanya. Kenapa anak sampai melamakan dirinya di gadget? Kenapa anak melamakan dirinya di sosmed? Karena anak ya mendapatkan 3 hal di sosmed dan itu harus diberikan, dialihkan oleh orang tuanya. Kalau kata Ibnu Qayyim gini, la tatruku syai'an illa bi syai'in. Seseorang tidak bisa meninggalkan sesuatu sebelum dia dapat sesuatu penggantinya yang lain. Alias kenapa anak kita berlama-lama di gadget sampai gandrung, sampai candu, karena dia nggak dapat itu di orang tuanya. Apa sih mereka butuhkan sampai dia lari ke gadget? 1, anak butuh hiburan. Hiburan bagi anak itu ibarat makanan. Kalau nggak dikenyangin sama bapak ibunya, dia cari sendiri. Nah, jadi masalah adalah bapak ibunya lupa menjalankan perannya sebagai penghibur. Peran kita tuh nggak pernah berubah jadi penasehat, jadi ustadz gitu. Anak baru curhat dikit langsung, nak, Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kata anak, diruqyah lagi nih. Asap ngebul panas gitu. Kenapa? Karena kita seolah-olah berpikir orang tua itu harus ngeluarin ayat. Nggak gitu juga. Kita harus tahu bahwa kadang-kadang Nabi saja cukup dia menyimak, bahkan mengajak bermain kepada anak-anak. Karena Nabi tahu, kebayang gak nasib anak zaman now, begitu capeknya mereka dengan banyaknya ustadz. Di sekolah ketemu ustadz, ustazah. Di masjid ketemu ustadz, ustazah. Pas di rumah ustazah lagi. Ya elah, perasaan suruh plus ustazah apa ya. Itulah membuat mereka lari ke gadget karena ingin ketemu Sule, ingin ketemu Parto, ingin ketemu Maknyes gitu ya, gitu, sebagai salah satu MC kondang yang lucu gitu ya. Atau ketemu misalnya banyak hal yang mereka dapatkan gitu ya. Ya mereka pengen yang lucu-lucu gitu ya. Maka disinilah kenapa top of mind anak zaman now yang dibutuhkan dari orang tua itu adalah sebelum baik adalah jadi orang tua yang asik dulu. Jadi kenapa kalau berdasarkan riset anak sekarang lebih membutuhkan orang tua yang asik dulu baru baik. Karena kalau dia baik tapi gak asik ditinggalin, malas bokap gua. Lu kenapa sih betah banget nongkrong sini? Malas gua, bokap gua. Emang bokap lu galak ya? Enggak sih, baik tapi gak asik. Ya kaku kayak kain abu kering gitu ya. Jadi kalau ketemu bapak itu ya serasa tinggal di Korea ya, maksudnya Korea Utara gitu. Jadi kalau ngeliat papanya kayak ngeliat Kim Jong Un lagi nyamar gitu ya. Ya Allah, kentut aja ditahan-tahan demi supaya menjaga harkat diri dan martabat dari bapaknya gitu ya. Jadi saking dia nggak bisa merasa lepas depan bapaknya sehingga kaku. Karena ada bapak ya, yang ibu-ibu yang kadang-kadang pembicaranya terlalu serius. Itulah kenapa anak-anak tuh butuh ketawa. Ketawa bagi anak udah kayak NKRI, harga mati. Nggak dapat, gue cari sendiri gitu ya. Sehingga disinilah pentingnya kita menghibur. Ya dalam buku Fatherman itu kan banyak contoh hiburan yang dibutuhkan anak. Jadilah ortu penghibur karena ini yang dibutuhkan. Asik dulu. Dan itulah yang mengurangi interaksi mereka terlalu berlebihan terhadap gadget. Makanya penting kita jadi orang tua penghibur. Ya, salah satu cara menjadi orang tua penghibur mulai dari pembicaraan yang menyenangkan. Ya, kalau ada kaidah di dalam para ulama tuh membuat kaidah gini dalam pembicaraan keluarga. Al-kalamu ghairu muhim huwal muhim. Bicara tidak penting itu penting. Jadi kalau ngomong sama anak itu bicara tidak penting itu penting. Jadi jangan ngomong itu selalu penting-penting. Jangan ngomong di meja makan sambil ngomong, "Nak, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini?" Ya, kira-kira bisa nggak kamu menjadi mediator untuk konflik antara Israel dengan Palestina? Adakah solusi integral secara makro dan mikro dari sisi sudut pandang ekonomi dan sisi kapitalis? Ya Allah, itu anak kelas 3 SD muntah-muntah dia. Saya udah mikir perasaan Ibu Sri Mulyani nggak gini-gini amat di meja makannya. Kenapa bapak mama gue kayak gini banget nih, kerasukan jin dari mana gitu ya. Bayangkan. Makanya kalau ngomong sama anak tuh kadang-kadang ngomong gini, "Kamu tahu nggak, ih mama habis makan mie ayam di seberang jalan di daerah Pancoran tuh enak banget. Namanya mie ayam Bang Kumis. Ih, apalagi kalau kumisnya sampai jatuh. Mantap itu." Ya, itu. Jadi anak tuh ngerasa mama bisa aja sih. Yang dibutuhkan anak hari ini adalah hiburan. Makanya kenapa? Karena pola hidup anak kita itu sudah membuat mereka merasa bored, bosan. Ini riset dari Profesor Malik Badri, anak zaman now mengalami kebosanan tinggi akibat pola hidup yang dipaksa dengan pola yang paksa. Kan gini, lagu-lagu kita itu kan memaksa anak itu tidak kreatif.
Ya, contohnya adalah misalnya lagu yang diajarkan di anak TK, bangun tidur terus mandi tidak lupa menggosok gigi. Ini kan kalau tiap hari sampai di umur gede kan bosen. Emang bangun tidur harus mandi? Kan bisa jadi bangun tidur boleh salto kan? Bangun tidur boleh kan dia update status dulu di Facebook kan boleh aja. Bangun tidur saya mau push up boleh nggak? Boleh, yang penting lu bangun. Ya, jadi masalah adalah dipaksa bangun tidur, terus mandi, terus habis itu gosok gigi. Kalau dia mau gosok baju emang nggak boleh? Kalau dia mau gosok debit card dia untuk keluar doang kan boleh aja. Jadi masalah adalah ditanamkan pokoknya bangun tidur terus mandi tidak apa menggosok gigi. Itu betapa boringnya. Betapa banyak anak zaman now ngasak tempe emaknya 20 tahun masak tempe bentuknya kotak gosong gitu. Saya nggak tahu apakah menyalahi SOP gitu sehingga nanti ditegur sama Chef Arnold di MCI gitu gara-gara bentuknya kalau misalnya segitiga gitu ya. Ini apa tempe apa nih kok segitiga? Kamu jangan-jangan ya agen Israel ya ini ke bintang David? Nggak begitu juga. Sebenarnya kan kita boleh saja masak tempe bentuknya segitiga, bentuk oval. Tapi anak kita sudah dipaksa tempe harus kotak dan gosong dikit kan gitu. Jadi membuat hidup itu nggak dinamis. Padahal Nabi sudah katakan saatan-saatan. Sehingga gadget sebenarnya hari ini fungsi utamanya adalah menyeimbangkan dunia yang bosan. Gitu. Jadi kalau ditanya apa peran gadget hari ini, dia adalah pelampiasan kebosanan. Buktinya apa? Gua kalau bete nyari gadget. Sehingga kalau gadget nggak ada makin bete gitu ya. Sehingga PR generasi hari ini, PR utama orang tua hari ini adalah taklukkan rasa bosannya. Jadilah kita sebagai penyuplai kegembiraan, penyuplai ya yang disebut namanya hiburan bagi anak-anak kita. Oke, anak kita butuh hiburan. Yang kedua, anak zaman now butuh sama eksistensi perhatian. Anak-anak itu kenapa? Dia ingin selalu menampilkan dirinya cantik, dia hebat. Makanya satu, wajib orang tua punya cermin di rumah. Cermin yang besar untuk apa? Dia bisa goyang-goyang. Saya selalu bilang kata cermin di dalam konteks pengasuhan adalah sebenarnya cara anak-anak merasa eksis karena dia bisa melihat dirinya lagi nari gitu. Maka rumah yang gak ada cermin itu bikin anak tuh sebenarnya gue cantik banget. Itulah kenapa dia lebih seneng ngelihat di layar kaca. Kenapa? Karena kalau di layar kaca dia bisa ngeliat wajah dia. Oh, kayak gitu-gitu. Nah, itulah kenapa butuhnya cermin biar dia seneng gerak dan kita boleh sediain panggung buat dia. Dan kita harus memberikan kebutuhan dia. Ya, di antara kalau dia ngomong kita perhatiin, itu menunjukkan dia dapat atensi dari kita. Jadi eksistensi dan atensi adalah kebutuhan yang membuat anak-anak itu larikan dirinya ke gadget. Kalau anak-anak nggak dapat dari orang tuanya, udah di rumah nggak dianggap eksis. Ya kalau nyanyi, nyanyi apaan? Suara sembir kayak gitu nyanyi, capek dengerin. Udah kita udah komen kayak gitu, nggak mau nyanyi. Akhirnya dia melampiaskannya ke semule kan gitu ya. Dia melampiaskannya ke karaokean gitu. Atau ketika dia ngomong kita lebih asik main gadget atau baca buku gitu ya. Dia ngomong nggak diperhatiin. Udah akhirnya dia ngerasa ya kenapa sih gini banget hidup. Nah itulah kenapa anak butuh yang disebut hiburan. Kedua adalah eksistensi dan atensi. Nah yang ketiga, kenapa anak itu lari ke gadget? Karena mereka butuh fast access. Mereka butuh akses cepat. Itulah kenapa jadilah orang tua zaman now yang bisa diakses. Ini kata kuncinya. Karena bagi anak adalah bukan masalah orang tuanya ada di rumah atau enggak, tapi bisa diakses apa enggak. Misalnya bapaknya kerja, tapi setiap dia WA selalu dibalas, "Ya nak, bapak lagi pulang." Kalau ditelepon angkat, "Ya nak, ada apa?" "Oh beli cilok, ya kacang apa enggak?" "Yang ini ya, nanti papa pulang beliin ya." Gitu. Itu. Jadi anak ngerasa ayahnya tetap bisa diakses. Saya jujur aja bagi yang sering ikut kajian offline saya tuh nggak bisa lepas dari handphone bukan karena saya apa-apa. Saya selalu menjaga supaya koneksi dengan anak. Saya taruh handphone itu kadang-kadang kalau anak nelpon saya izin kalau acara nggak formal banget. Boleh izin sebentar nggak? Anak saya nelpon. "Iya nak, ada apa?" "Abi nanti pulang beliin ini ya." "Iya apalagi." Selesai. Kenapa? Karena ingin supaya cepat diakses. Kadang-kadang nanya, "Abi tadi kan aku dapat ini katanya bener ya kayak gini." Dia nanya sesuatu. Karena dia nggak mau nanya Google, dia bertanya kepada abinya. Dan itu adalah kemenangan kita. Menunjukkan bahwa kita bisa diakses. Makanya ada orang tua yang di rumah tapi nggak bisa diakses. Dia di ruang kerjanya bapaknya, anak di luar. Kalau bapaknya anak mau ngomong, gitu. Dia malah apa sih susah banget. Atau kalau ngetok, "Bapak nggak bisa diganggu, papa nggak bisa ganggu, jangan dulu," gitu. Makanya jangan tutup pintu meskipun di ruang kerja. Karena anak hanya ingin melihat bapaknya bisa diakses apa enggak. Bisa diakses apa enggak. Ibunya bisa diakses enggak. Jadi ketika bisa diakses, itulah membuat dia tidak perlu gadget. Gadget adalah
alternatif atas kebutuhan anak untuk cepat diakses. Itu membuat mereka senang kalau internet cepat, kuotanya tinggi, tinggal cari apa, itu yang membuat mereka dapat. 3 hal inilah yang harus dilakukan, mengganti apa yang menjadi kebutuhan anak. Hiburan, eksistensi, dan atensi terakhir adalah mudah diakses. Kemudian bagaimana anak kita juga dilatih bagaimana menyikapi gadget ini dengan tahapan tumbuh kembang terkait dengan interaksi dengan gadget. Para ahli menyebutkan ada 4 model interaksi anak dan gadget sesuai tumbuh kembang. Pertama, anak 0 sampai 2 tahun no gadget. No gadget, no media. Di sini masa anak belajar human interaction. Makanya jangan berdalih, tapi kan Ustadz, anak saya setelin Nusarara, saya setelin Morotal. No, bukan gitu. Kita sedang menginginkan anak belajar human interaction. Dia belajar bagaimana berlekat-lekatan dengan ibu dan bapaknya. Kalau ibu ingin mendongeng atau baca Quran, dari ibu aja, dari bapaknya. Jangan pakai media. Itulah hikmah kenapa ketika bayi baru lahir dianjurkan, disunahkan bapaknya ngazanin. Sekiranya mungkin bapaknya sedikit kreatif, jangan-jangan nanti pas ngazanin nggak pakai bapaknya lagi, dia setel misalnya azannya Ustadz Hanan Ataki gitu ya. Udah gini. Kebetulan Ustadz Hanan Ataki azannya bagus, di setel kuping anaknya baru lahir. Kan nggak gitu-gitu amat. Ya, kenapa? Karena yang dibutuhkan itu adalah bukan azannya semata, tapi bagaimana dia mengenal tentang bapaknya yang menjadi salah satu dasar dia akhirnya berinteraksi sosial. Sehingga 0 sampai 2 tahun, saya kalau ditanya haram anak pakai gadget. Siapa yang dalam hal ini ya membiarkan anaknya berinteraksi dengan gadget dengan dalih, kan kontennya bagus, dia akan menuai hasilnya anak-anak yang mengalami speech delay, anak-anak yang gagap berinteraksi sosial. Itu yang pertama. Makanya 0 sampai 2 tahun nangis pun nggak boleh dikasih gadget. Kalau nangis biarkan dia nangis di pelukan bunda. Iya, justru inilah momen yang mengajarkan tentang memorable moment. Anak nangis dapatkan pelukan, sentuhan. Suatu saat kalau dia nangis ya, pada saat dia sudah remaja, dia tahu ada mama yang bersama dengan dia, ada papa yang bersama dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, umur 2 tahun sampai umur mumayyiz alias pramumayyiz. Ya, mumayyiz itu umurnya kapan? Sebagian ahli menyebutnya 7 tahun. Ya, tapi sebagian ahli menyebutkan nggak penting 7 tahun. Yang penting cirinya adalah idza arafa yaminahu ala shimalihi. Jika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Jadi kalau anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri, tanda sudah mumayyiz. Ya, misalnya kita suruh dia lari bergerak baris berbaris, maju jalan, ya belok kanan gerak. Kalau dia tahu tandanya dia mumayyiz. Ya, tapi sayang banyak ibu-ibu yang nggak mumayyiz ya, karena sen kanan belok kiri kan gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah umur pramumayyiz itu umur di mana anak punya hak menyaksikan, bukan menggunakan. Jadi dia nggak boleh bersentuhan sampai mencet-mencet. No, nggak boleh. Kenapa? Karena akalnya belum aktif sehingga dia tidak tahu dia mencet apa. Banyak anak mencet pop up, iklan peninggi, pembesar, pemanjang. Tahulah ya. Itulah yang membuat anak-anak terpapar pornografi sejak awal. Kenapa? Karena orang tua yang membiarkan anak menggunakan, padahal di umur ini hak menyaksikan. Bunda, aku mau nonton Upin Ipin, boleh nggak? Boleh. Ntar dulu Bunda lihat yang ini ya, yang episode ini ya. Ini selesai udah ya. Oke, tonton. Kasih timer. Nah, nih, dah. Nggak boleh pegang. Bunda yang taruh sini. Oke, tonton. Kalau udah selesai, nggak boleh lagi. Makanya diusahakan juga kalau bisa jangan pakai YouTube yang gratisan ya, karena kadang iklannya nggak bisa kita kendalikan ya. Kalau bisa YouTube yang premium lebih aman buat anak-anak. Ya, dan disitulah kita mengajarkan pada anak yang namanya hak menyaksikan. Ya, karena di umur ini anak belum layak menggunakan gadget, karena ibaratnya gadget itu kan kayak pisau gitu. Kayak tadi sudah kita bahas. Coba ibu-ibu ada pisau di bawah tenteng anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Pasti apa yang dilakukan? Jangan. Mau motong sayur, sini Bunda potongin. Ya, Bunda potongin, nanti kena tubuh kamu gitu ya. Itu disebut namanya hak menyaksikan. Nah, umur 7 tahun atau umur mumayyiz sampai umur balik namanya hak menggunakan, bukan memiliki. Hak menggunakan adalah dia menggunakan sebagai seperti kita punya tanah terus ada yang pakai buat jualan sayur, boleh aja. Kita lah pemilik handphone tersebut. Makanya kalau udah 7 tahun kita bilang ini handphone mama. Ya, silakan kamu pakai. Ya, berarti handphone siapa nih? Handphone mama. Berarti kalau ini mama ambil ya gitu. Jadi dia taunya handphone mama. Handphone mama, handphone ayah gitu ya. Dengan hal itulah akhirnya dia tahu, satu, yang namanya menggunakan milik bapaknya nggak boleh ganti password.
Yang kedua, kamu karena menggunakan Bapak, maka yang berikutnya konsekuensi kedua adalah nggak boleh sembarang install. Kedua, kalau kamu menggunakan apa-apa, makanya kalau sudah Bapak lihat berlebihan, sini Bapak ambil. Ketika kita berfungsikan dengan hak menggunakan, maka dia tahu bahwa dia di dalam kendali orang tuanya. Kita install family link dan sebagainya. Nah, baru anak kita boleh punya hak memiliki itu di umur apa? Di umur yang disebut para ulama namanya rusyda. Dan umur ini indikasinya bukan usia tapi perilaku. Dalam surat An-Nisa ayat 6 Allah katakan fa'in anastu minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rush, maka serahkanlah harta ini kepada mereka. Rush dalam ayat surah An-Nisa 6 maknanya adalah smart. Ya, makanya inilah makna smartphone for smart people. Rush itu makna smart. Apa ciri anak kita smart? Smart itu cirinya dua. Bagi anak laki-laki cirinya adalah jika dia sudah berani safar sendirian. Jadi kalau anak laki-laki kita, Bun, aku boleh nggak Bun ke Jogja nengok nenek? Aduh, Bunda nggak bisa, banyak banget kerjaannya atau ada pertemuan teman-teman. Laki bilang, siapa yang minta ditemenin sih? Aku kan bisa pesen traveloka, naik kereta, nanti di stasiun Tugu aku tinggal naik Gojek. Kamu bisa? Ya bisa lah, Bun. Kalau dia sudah bisa, dia sudah berani safar sendirian, maka dia sudah smart, sudah rush, maka dia boleh memiliki. Kalau anak perempuan cirinya adalah sudah bisa mengurus rumah ayahnya sendirian. Dia bangun tidur merapikan, dia bisa masak air, dia bisa bersih-bersih, beres-beres. Kalau dia sudah seperti itu namanya rush. Makanya kalau anak yang belum mengalami indikator ini jangan berikan gadget, maka apalagi membuat dia merasa memiliki, bahaya. Ya, anak laki-laki misalnya dia belum bisa safar sendirian, ya rumahnya di Bogor, sekalinya ke Bekasi mabok ya. Ini Indonesia bukan sih mah? Ya, Indonesia nak, cuman memang beda galaksi aja sama kita gitu ya. Memang agak jauh gitu ya, nggak ada di peta gitu ya. Jadi misalnya gitu. Terus anak kita yang masih udah kayak gitu udah mabok, maka bahaya kalau kita berikan gadget, apalagi memilikinya, maka dia di dunia nyatanya bakal tersesat, apalagi di dunia maya. Ini menjadi indikatornya. Nah, berikutnya karena waktunya terbatas, nah berikutnya adalah barulah kita kenal manajemen gadget. Ini penting saya sampaikan. Ada 5 manajemen gadget. 1, waktunya sepakati. Waktu yang terlarang itu 2 yang sebenarnya dari kajian beberapa ahli. 1 ya, waktu habis subuh sampai isya. Yang kedua, mas subuh sampai syuruk, maaf, subuh sampai isya mah itu tertekan juga ya. Subuh sampai syuruk itu waktu untuk praying time. Waktu untuk muhasabah atau zikir. Yang kedua, waktu dari maghrib sampai isya. Sepakati. Kemudian batas akhir ada jam malam, jam 9 itu selesai, nggak ada lagi penggunaan gadget. 9 itu sudah harus dikumpulkan gadget. Kemudian habis waktu ada namanya lokasi. Lokasi adalah waktu yang lokasi berkaitan dengan penggunaan. Jadi ada 2 lokasi yang kita larang anak memakai. 1, kamar mandi. Karena berlama-lama kamar mandi itu membiarkan setan menggoda diri anak kita. Karena Nabi katakan inna hadhil hasyusha mutadoroh. Sungguh toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan setan. Yang kedua, kamar tidur. Makanya ini penting, kamar tidur salah satu yang nggak boleh ada gadget karena mereka akan terbiasa bermain-main gadget di kamarnya dan bahkan susah tidurnya karena otak mereka dikendalikan oleh notification. Namanya steered by notif. Yang ketiga adalah durasi. Dari 4 yang tadi disebutkan, kalau anak yang 0 sampai 2 tahun no gadget, maka 2 sampai 7 tahun itu adalah maksimal 30 menit dalam sehari. Nah, anak yang punya hak menggunakan maksimal 1 jam ya menurut para ahli. Dan kalau anak yang sudah dalam hal ini memiliki maksimal 2 jam. Ya. Kemudian adalah setelah waktu, lokasi, durasi, kemudian sepakati isi. Isi itu berdasarkan kesepakatan misalnya sosmed itu maksimal 2. Jadi kalau dia sudah punya FB, sudah punya Instagram, nggak boleh install TikTok, maka salah satu dikorbankan. Aku mau install TikTok, boleh, antara FB dan Instagram harus kamu korbankan. Ya udah aku uninstall FB deh. Kalau dia sudah punya pokoknya maksimal 2. Kemudian sosial messenger maksimal 1. Kalau sudah punya WhatsApp, nggak usah punya Line, nggak usah punya WeChat dan macam-macamnya. Cukup 1 saja. Ya, itu disebut namanya maksimal 1. Dan kalau ada aplikasi baru kayak game harus punya batas expire. Jadi kalau dia bilang aku nih mau install game ini, oke, tapi ini batas expirednya 2 minggu. Setelah 2 minggu kamu uninstall, kamu boleh install ulang lagi 3 hari setelah itu. Itu untuk membuat mereka tidak kecanduan. Setelah waktu, lokasi, durasi, isi, maka yang kelima situasi. Ada beberapa situasi yang kita sepakati yaitu anak tidak berhenti gadget. 1, saat berada di meja makan. Nah, ini pentingnya.
Di antara gerakan yang antitesa di gerakan gadget yang merusak ini, di beberapa negara itu ada gerakan back to dining table, ya kembali ke meja makan. Jadi gerakan kembali ke meja makan adalah gerakan untuk mengakrabkan kembali, dan kalau disesuaikan dengan kondisi, diantaranya kalau di meja makan nggak ada, boleh ada media. Jadi meja makan itu tempat untuk kita ngobrol. Makanya keluarga yang akrab tuh yang masih punya gerakan kembali ke meja makan. Ya seperti yang kita tahu ya, iklan Kongguan kan itu ya, ada ibu, ada anak lagi ngobrol meja makan kan gitu ya. Tapi masalahnya nggak ada bapaknya. Ini menjadi isu utama ya. Kok di Kongguan tuh nggak ada bapak ya. Adanya ibu sama anaknya doang. Setelah teliti, bapaknya ada di biskuit Nissin. Ternyata beda produk. Bapaknya lagi main sepeda, atau lagi main marching band. Oh ternyata mereka beda endorse. Jadi kalau kita sayang sama keluarga ini, beli dua produknya sekaligus. Ya bapak sama ya, ditemukanlah bapak sama anak dalam satu meja makan gitu ya, di meja makan. Oke ya. Jadi pentingnya meja makan itu menawarkan konsep untuk ngobrol bareng. Makanya sepakati nggak boleh ada di meja makan ya, situasi saat di meja makan nggak boleh ada gadget. Kedua, situasi saat lagi ke masjid atau sholat, nggak boleh bawa gadget. Kemudian situasi lagi ngobrol sama orang, baik sebagai tamu atau sebagai tuan rumah. Atau yang keempat adalah situasi saat lagi liburan keluarga ya. Makanya sepakati yang boleh moto, siapa yang lainnya nggak usah bawa untuk posting, untuk menjaga keakraban. Yang kelima, saat lagi mengendarai atau menjadi supir naiki kendaraan, itu menjadi salah satunya. Baik ya, karena waktunya kurang lebih itulah desain bagaimana menjadikan teknologi digital ini tetap di bawah kendali kita. Kita nggak perlu khawatir, karakter yang kita lakukan tetap bisa kita bangun ke anak kita, asal kita menjadi rujukan utama bagi anak-anak yang tetap mengidolakan orang tuanya. Itu bisa kami sampaikan. Makasih. Silakan dokter memfasilitasi untuk diskusi tanya jawab. Aku Luqman Zafar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nggak kerasa. Walaupun di jam ngantuk seperti tadi Ustadz bilang, tapi pembawaan Ustadz berapa kali membawa kita ketawa ya dengan materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz. Untuk pertanyaan, kita akan buka 3 penanya pertama dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nanti saya akan menyebutkan 3 orang, lalu bisa dari admin akan membantu untuk open mic. Sebentar, saya sambil lihat apakah sudah ada pertanyaan. Siti Arfiah, oke, sudah di open mic ya. Bunda, untuk Bunda Siti Arfiah, boleh udah di open mic belum ya? Sebentar ya. Oh, Ibu, silakan dibuka untuk ininya, mic-nya, Bunda Siti Arfiah. Bentar. Oke, ya, silakan sampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah ini materi sangat menarik sekali. Saat ini yang saya rasakan, saya memiliki 4 orang anak yang memang usianya semuanya, yang pertama itu dia kuliah, yang kedua masih SMA, yang ketiga masih SD, dan keempat juga masih SD. Nah, ini yang ingin saya tanyakan dengan penggunaan gadget, Ustadz. Untuk tadi kan ada batasan-batasan sesuai dengan usianya, kemudian sesuai dengan yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, bagaimana bila sudah terlanjur? Nah, apa yang harus kami lakukan gitu, Ustadz? Bila ini tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Bagaimana cara menanganinya agar untuk bisa lebih ideal sesuai dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan. Mungkin itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Baik, langsung jawab aja ya, satu-satu aja. Ya karena kau satu-satu katanya sayang ibu ya, kau udah 2 sayang ayah. Baik, yang pertama adalah poin penting adalah kalau anak berinteraksi dengan gadget, jangan fokus tentang interaksi dengan gadgetnya, karena yang kita lihat adalah fokus dampak ke perilakunya.
Karena kalau sudah bungkus dampak perilaku berarti menunjukkan ada hal yang salah dalam penggunaan gadget. Sehingga orang tua jangan melihat bagaimana tentang rincian gadgetnya. Tapi kalau saya lebih melihat bagaimana tentang mengevaluasi tentang pola pengasuhannya itu dari awal. Karena itu kita harus tahu jangan-jangan ada utang pengasuhan kita. Utang pengasuhan itulah isu utama anak-anak di hari ini. Karena Nabi katakan innalil waladika alaika haqqon, sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Artinya karena anak punya hak, maka jangan-jangan ketika kita sekarang anak udah dewasa kita lupa memberikan haknya, itulah utang. Dampak dari utang tersebut anak menagihnya dengan perilaku yang tidak sesuai harapan, membantah, nggak mau sholat atau susah diajak sholat. Makanya jangan fokus ke gadgetnya, karena kalau ibu cuma meriksa gadgetnya gampang sekali Bu, gadget itu ambil aja. Kan saya selalu katakan gini, kenapa sih susah banget pakai gadget? Sebenarnya sederhana, gadget itu siapa yang ngasih? Bapak ibunya kan, yang ngisi pulsa dan kuotanya siapa? Bapak ibunya juga. Sederhana, ambil selesai. Tapi kan menjadi problem adalah nggak semudah itu. Ada anak lawan, ada nangis, uring-uringan. Jadi PR-nya bukan di gadgetnya, PR-nya ada perilaku dia itu. Sehingga kita harus evaluasi. Jangan-jangan ya satu, bonding kita sama dia dari dulu udah jelek. 0 sampai 7 tahun dia tidak mendapatkan sampai sebut tender love dari ibunya. Karena ibunya mungkin sibuk atau ibunya lupa memberikan stimulan. Anak kan butuh 5 hal dari orang tuanya. Satu, dia kebutuhan spiritual. Yang kedua kebutuhan intelektual. Yang ketiga ada kebutuhan emosional. Yang keempat kebutuhan fisikal. Yang kelima kebutuhan sosial. Nah, 5 hal ini lihat apakah terpenuhi secara cukup. Misalnya dampaknya adalah kalau anak tidak punya kebutuhan spiritual, ibadahnya malas-malesan, menunjukkan ada koneksi dia dengan Allah terputus. Jangan-jangan dulu kita mengajarkan sholat bukan mengisi dia dengan spiritual. Beda loh ya, mengajarkan sholat dengan kebutuhan spiritual. Karena kebutuhan spiritual dalam pengertian para ahli pendidikan adalah mengkoneksikan seorang hamba kepada Allah di setiap momen. Karena anak yang sholat tapi nggak punya koneksi ke Allah, jangan-jangan senam yoga syariah gitu ya. Jadi senam yoga syariah itu ya itu tadi senam tapi nggak ada koneksi. Ya cuma gerakannya aja seperti orang yang sholat tapi sebenarnya hatinya terdisconnect kepada Allah. Maka itu menjadi isunya. Kalau saya katakan pada muda bertanya, mendingan duduk bersama dengan pasangan. Pah, PR anak kita apa nih, kita cek ya. Apa perilaku-perilaku dia yang kita rasa kok nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, jalani peran bersama-sama. Setidaknya kita sadar, oh iya nih karena kita mungkin sibuk, bapaknya sibuk. Apalagi berkaitan dengan aturan. Saya katakan gini, aturan sejatinya adalah itu bukan miliknya ibu. Jadi bunda, ini saya luruskan, bunda itu bukan pemilik aturan. Pemilik aturan itu bapak. Di dalam firman Allah surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawam bagi perempuan. Kata qawam ini sebagian ulama menafsirkannya sebagai iqamatin nizam, penegak aturan. Jadi laki-laki itu penegak aturan, sehingga yang buat dan penegak aturan itu adalah laki-laki bukan ibu. Ibu-ibu yang menegakkan aturan ya malah membuat, maaf ya, sekarang ibu-ibu misalnya anak main handphone, yang ibu lakukan apa? Ibu ngomel kan, mama udah bilang berkali-kali sama kamu tuh nggak boleh gitu. Apa yang terjadi? Nggak efektif Bu. Saya katakan gini, ibu percaya atau tidak, ibu ketika ngomel bikin aturan ke anak pada saat anak melanggar sesuatu itu nggak efektif menurut para ahli. Tujuan ibu kan buat bikin anak supaya taat kan? Nyata nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Setelah diriset oleh para ahli, vibra suara ibu kalau ngomel itu mirip salakan anjing pudel, vibranya Bu. Jadi yang terdengar sama anak tuh gini, oh iya, mama ini berapa? Iya nanti, iya gitu. Jadi anak nggak ada tuh rasa gitu, nggak ada karena cuman iya apa sih iya nanti gitu. Karena ibu ngomel doang, ngomelnya ibu nggak menggetarkan. Beda dengan bapak itu menurut riset vibra suaranya itu mirip auman singa. Jadi kalau bapak tuh kayak gini, gitu. Makanya bapak cukup bilang gini, cukup, taruh. Jam berapa sekarang? Maghrib, ya udah. Kalau maghrib ngapain? Baca Quran, taruh. Selesai. Itu yang dibutuhkan. Jadi kenapa banyak hal hari ini justru banyak ibu-ibu yang kerepotan? Karena ibu-ibu lupa itu bukan wilayah ibu. Berarti ibu ngomong sama suami, Mas, ini wilayah kamu. Kamu yang sosialisasikan.
aturan gadgetnya gini, kalau aku nanti malah anak jadi terganggu, malah nggak nyaman, males gue pulang di rumah, habis bete banget punya nyokap yuk ngomel mulu. Alih-alih anak taat aturan adalah merasa mau nyokapnya annoying, mengganggu banget. Itulah kenapa itu yang ibu beresin, duduk bersama pasangan, ambil peran bareng-bareng ya. Wallahu a'lam. Oke, cukup Bunda Siti Arfiah ya. Oke. Pertanyaan kedua kepada Bunda Akmalia Khairunisa. Boleh tolong dibantu open mic-nya. Sudah ya. Silahkan. Oh, belum di ini ya. Oke, silahkan pertanyaannya Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter atas waktunya. Terima kasih Ajoben untuk sharing yang sangat insightful. Melanjutkan pertanyaan tadi sebenarnya ya, berarti kan ini sebenarnya aturan itu dibuat dan disampaikan dan ditetapkan oleh ayah baiknya. Kan tetapi pertanyaannya, ketika ayah sudah cukup paham gitu ya, Ajo, untuk mengurangi gadget, akan tetapi kebutuhan kantor tuh membuat gadget tuh nggak bisa lepas. Pulang memang masih ada waktu untuk bermain bersama anak, tetapi handphone itu kayak ya udah mau nggak mau harus tetap standby gitu. Itu seperti itu bagaimana ya? Ya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gitu. Ya, memang problematika masyarakat perkotaan urban adalah ya dunia dia sebenarnya adalah fokusnya kerja ya, berkeluarga tuh nyambi gitu ya. Jadi ini salah satu yang muncul hari ini. Jadi kerja itulah fokus utama, berkeluarga nyambi. Luruskan lagi. Kamu tuh hidup untuk apa sih? Kalau saya gitu ya, harus bisa berbagi gitu ya. Kalau memang kita bekerja akhirnya membuat hak secara psikis, bayangkan berada di rumah tapi jiwa nggak terkoneksi. Sampai kapan anak merasakan ini? Karena dia akan ditiru. Jadi kalaupun sebenarnya bukan masalah gadgetnya, tapi masalah adalah dia dikendalikan untuk tidak bisa memberikan waktu untuk anak. Mau nggak mau dia harus tegas. Jam sekian saya nggak bisa ya, saya ini waktu bersama anak. Ya, dan itu harus kita lakukan. Kita harus motivasi suami. Motivasi suami itu dengan dua cara. Satu, bisa mencari pekerjaan yang layak yang membuat dia bisa lebih free, atau kita mengurangi kebutuhan. Karena biasanya suami itu semakin gigih bekerja untuk apa? Karena istri yang punya banyak tuntutan. Aku bosen rumah di sini mulu. Sekali kita pindah rumah ke Pondok Indah kapan ya? Masa mobil kita cuman Alia, Ayla gitu. Kapan kita punya free Vios gitu, atau kita punya Toyota Foxy gitu ya. Jadi tuntutan itu juga yang membuat suami, gue harus kerja keras, gue harus kerja. Itu yang membuat akhirnya dia juga seperti itu. Makanya ketika istri mengalihkan, Mas, aku senang banget loh Mas ketika kamu gitu. Jadi dia tahu nyata menggembirakan istri dan anak itu adalah ketika suami off dulu dalam waktu 2 jam untuk tidak diganggu. Dan itu membuat kita merasa dia berharga. Itu yang harus kita miliki. Tapi yang berikutnya harus kita pahami adalah interaksi dengan gadget bagi kita dan orang tua dan anak-anak itu sebenarnya harus dibedakan lewat beberapa step. Pertama, gadget interaksi namanya using. Selagi using nggak ada masalah. Seperti anak-anak di masa pandemi. Using itu apa? Menggunakan gadget untuk kebutuhan utama sebagai channel informasi dan channel edukasi. Itu misalnya gini, gadget dipakai untuk kerja komunikasi, ya mau nggak mau itu nggak akan dianggap sebagai kesalahan karena disebut using sesuai dengan penggunaan awal. Ada kita, Bun, aku pakai gadgetnya ya, aku ada Zoom dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Waduh, lama banget. Sebenarnya nggak masalah selagi using. Yang kita harus waspadai step berikutnya setelah using nama misuse. Misuse itu ditandai ketika ada lagi main gadget, lagi Zoom, lagi komunikasi di YouTube, tiba-tiba dia iseng-iseng ngecek misalnya game gitu ya, atau yang lain gitu. Itu nama misuse. Nah, yang berikutnya tahapan yang kita khawatirkan abusing. Abuse itu adalah tidak lagi kepada fungsi utama, dicari gadget untuk main game. Dicari gadget itu untuk yang sekedar hahihi gitu. Itu udah abuse. Nah, itu yang bahayanya.
Yang berikutnya, kalau abuse ini nggak diantisipasi, keluar hormon happiness yang memproduksi dopamin, anak akan mengalami kondisi dependent, nggak bisa lepas, harus kemana-mana bawa, bahkan kamar mandi bawa. Nah, kalau sudah dependent, selangkah lagi addict. Kalau addict itu sudah cairan yang keluar di bagian otaknya yang membuat susah dia bahkan mengontrol emosinya, mengontrol dirinya. Nah, orang tua itu harus sepakati untuk kondisi using dan misuse dan abuse. Makanya ketika misalnya anak atau orang tuanya dia main gadget di rumah dalam rangka komunikasi untuk kantor, sebenarnya itu masih using. Dan kita harus kerjakan. Handphone boleh difungsikan selagi untuk tugas pokoknya. Kamu boleh kok. Misalnya anak saya bilang, Abi, aku mau ini Zoom ya, gitu. Pakai handphone ya sudah. Zoom-nya bisa jadi sampai 2 jam, 3 jam karena dia misalnya homeschooling, dia jadi belajar dari jam 8 sampai jam 12 yang berarti 4 jam. Berarti kan lebih dari itu. Gak ada masalah. Using tidak menjadi salah satu kategori dalam penggunaan gadget karena sejatinya itu sesuai dengan kemanfaatan. Yang kita harapkan, yang kita khawatirkan adalah bukan using, tapi yang kita sebutkan adalah misuse atau abuse-nya menjadi selangkah lagi menjadi dependent atau addict ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga ke Umi Abyan. Ya. Aku Assalamualaikum ingetin ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Bunda Dokter. Ustadz, ini nih, kadang-kadang merasa gimana mengembalikan ke peran awal tadi ya. Ketergantungan kepada gadget itu kan, aduh luar biasa deh. Udah sepakat nih sehari boleh, nyolong aja tetap ada waktu yang bisa diambil. Susahnya menegakkan ketika sudah punya komitmen pun luar biasa, Ustadz. Pengen mengembalikan restart ulang itu bagaimana caranya, Ustadz? Kemudian yang kedua adalah usia anak kadang-kadang untuk menutupi salahnya itu ketahuan bohong. Kira-kira itu teh gimana ya? Apa pembelaan diri? Apa kitanya yang kurang aturan, penegak aturan, atau kadang ditemukan? Begitu Ustaz. Terima kasih kesempatan. Baik Ibu Tin, makasih ya. Pertama Bun, memang kesadaran parenting ada kesadaran tentang perbaikan di orang tua, bukan di anak. Jadi kalau di anak yang menjadi isunya tadi kita bahas namanya childing, makanya kita bahas parenting. Nah, karena parenting kita tahu apa kelemahan kita. Contoh adalah kesepakatan tidak mungkin berujung kepada disiplin kalau tidak ada yang namanya konsekuensi. Disitulah ada ketegasan. Tegas itu S-nya hilang jadi tega. Tegas, S-nya hilang jadi tega. Itulah kenapa satu yang disepakati, kalau ada kesepakatan buat konsekuensi. Konsekuensi itu dua, satu relate dengan kesalahan, yang kedua adalah melarang keinginan, mencegah keinginan. Contoh, anak misalnya kalau kita sepakati, kalau dia telat, dia melakukan sesuatu, dia misalnya cheating, dia main gadget di luar waktunya, maka diambil handphonenya. Selesai. Dan itu tega, udah selesai. Misalnya dia main di luar waktunya 2 jam, sudah 2 jam ambil. Ya, dan itu kalau dia bunda ya, dan itu ayahnya bertindak. Dan itu memang di-upgrade di orang tua. Karena kalau kita dalam hal ini merasa yang nggak bisa, berarti itu kelemahan yang memang di kita. Ya, komitmen buat apa? Kesepakatan kalau tidak, kesepakatan yang tidak ada konsekuensi itu hanya membuat orang ya akhirnya meremehkan. Paling juga omongan doang. Ntar juga dia ya itu nggak ada namanya perubahan. Itu menjadi hal yang harus. Itulah kenapa tegas, dan tegas nggak harus kasar. Tegas cukup ingatkan anak pada aturan seperti Allah tegas kepada Nabi Adam. Kata Allah, ala anhakuma antil kumasyajara wa kullakuma inasyaitona lakuma dumubin. Bukankah aku sudah katakan jangan dekati pohon itu dan setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi diingatin, bukankah aku sudah kata jangan dekati pohon itu. Jadi diingatin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi memang bilang sama suami, Mas harus tegas, harus ada konsekuensi. Kalau ada konsekuensi anak nggak belajar. Karena konsekuensi itu dalam bahasa Arab itu disebut iqab. Iqab itu makna benernya dikata aqaba yaqibu akibatan. Iqab itu maknanya adalah sebab akibat.
Jadi anak belajar hukum sebab akibat dari konsekuensi. Kalau aku ingin mendapatkan jatah main yang diberikan oleh orang tua adalah aku harus komit terhadap ini. Jadi ketika misalnya maaf nih, di antara wujud dari konsekuensi itu kan seperti Nabi Adam yang mengalami itiraf. Itiraf itu kan Nabi Adam nggak salahin siapa-siapa kecuali dia mengakui dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ketika anak dia misalnya janji bahwa dia itu nggak boleh hari ini main gadget tapi diambil, maka kita tahan. Ketika dia tahan, cukup tanya kesepakatannya apa. Di situ dia belajar bahwa sejatinya saya telah melanggar dan kalau saya begini terus saya tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan gadget karena ditahan sama bapak ibunya. Itu yang jadi hal penting. Berikutnya adalah kenapa anak suka bohong-bohong, itu ada 4 sebab. 3 sebab ini adalah kesalahan orang tua, 1 sebab adalah berkaitan dengan hal yang lumrah di anak. 3 kesalahan utama orang tua yang menyebabkan anak bohong. 1 yaitu banyak hukuman. Ya. Yang kedua banyak tuntutan, terutama labeling. Anak soleh nggak boleh begitu. Kamu tuh anak soleh. Anak. Sampai dia mikir, perasaan bapakku namanya Abdurrahman deh. Kenapa disebut aku anak soleh? Nah ini juga salah satu yang membuat kenapa labeling dalam Islam itu nggak boleh labeling negatif, walaupun labeling positif. Banyak kita itu mengatakan gini, anak soleh. Ternyata saya kaji dari banyak penjelasan para ulama. Para ulama dulu nggak pernah manggil anaknya anak soleh. Nabi aja nggak pernah bilang soleh, soleha gitu. Kenapa? Karena itu jadi label. Label itu membuat dia akhirnya demi supaya cap soleh, dia berbohong. Oh aku sholat kok, kan aku anak soleh gitu. Akhirnya dia nggak bisa jujur terhadap apa yang lakukan karena kita itu sudah melabel, anak soleh nggak boleh gitu. Anak soleh gitu. Jadi dia memposisikan gitu, labeling itu berat. Jadi banyak hukuman membuat dia juga berbohong, banyak tuntutan, dituntut untuk soleh itu bohong. Yang ketiga, kurang apresiasi, kurang penghargaan, jarang dipuji, itu membuat dia berbohong. Nah, satu lagi penyebabnya anak yang sedang berada di fase imajinasi yang kadang-kadang tidak bisa membedakan mana fakta, mana imajinasi. Aku tadi ngelihat ikan terbang loh bunda, aku ngelihat ikannya itu kemana-mana gitu. Padahal imajinasi dia aja, jangan-jangan dia habis nonton sinetron di Indosiar karena ada tuh yang ikan terbang kayak gitu. Jadi dia pikir itu ada kenyataannya. Jadi kalau itu terjadi ya jangan kita salahkan, itu hanya imajinasi dia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari room chat. Ada pertanyaan dari Bunda Heni. Izin bertanya Ustadz, untuk strawberry generation tadi yang disebutkan sebagai contoh, senang berada di zona nyaman, bagaimana mengatasinya supaya anak itu bisa menghadapi situasi tidak nyaman dan tidak gampang untuk menyerah? Ini salah satu kesalahan mendasar, kita selalu mengatakan zona nyaman dan zona tidak nyaman, salah. Yang benar adalah zona nyaman dengan zona challenge. Karena zona challenge itu sebenarnya bisa jadi zona nyaman. Yang ada bukan zona nyaman, adalah zona pemanjaan dengan zona challenge itu. Jadi sebenarnya sampai kapanpun anak kalau dibilang kamu harus keluar dari zona nyaman ke zona tidak nyaman, orang hidup mau cari nyaman kok. Orang hidup mau cari nyaman gitu. Ya ngapain juga bapak-bapak yang udah stabil kerja misalnya di perusahaan dengan gaji 100 juta dengan fasilitas gitu, ngapain juga dia keluar, orang hidup buat nyari kenyamanan kok. Tapi yang dicari itu bukan ketidaknyamanan tapi challenge. Sehingga bahasanya adalah bagaimana anak menikmati zona challenge. Jangan-jangan zona challenge itu sesuatu yang nyaman. Sehingga yang harus dilakukan apa? Yang dilakukan adalah program challenge-nya. Pertama, mengupgrade apa yang menjadi kebutuhan anak di usia ini. Misalnya anak di umur ini sudah harus bisa keluar rumah yang membuat dia bisa misalnya bisa keliling komplek ya. Maka kita bisa zona challenge. Kakak berani nggak? Bunda minta tolong nih. Challenge dari Bunda nih, beliin misalnya beliin tisu di Indomaret ya, boleh ya gitu. Itu challenge Bun. Jadi bukan zona tidak nyaman. Di awalnya
berani nggak? Bisa, aku bisa. Nanti pulang dia bilang, Bunda, aku udah bisa dong. Aku tadi ke Indomaret, aku beli tisu pakai uang Bunda. Aku bilang aja, ambil aja kembaliannya Pak. Kan aku kasih 100.000 gitu. Ya Allah, itu bundanya nyesek, salah challenge gitu. Jadi bundanya terchallenge gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Yang penting anak udah merasa Bunda ada hebat, anak Bunda nyesek tuh. Ngomong hebatnya sampai udah mati. Ya Allah, beli tisu aja 100.000. Tapi yang harus kita pahami itu yang harus kita berikan kepada anak. Jadi bukan diadu antara nyaman tidak nyaman, tapi zona pemanjaan dengan zona challenge-nya itu tadi. Sehingga anak-anak yang kita bantu itu ada zona tantangannya tadi. Ya, sehingga zona tantangan itu dilihat dari bagaimana kebutuhan dia. Yuk kita upgrade, mulai ditemani, mulai dikasih pilihan. Kakak udah bisa belum ke kamar mandi sendiri? Coba, kalau udah bisa nanti kasih tahu Bunda gitu. Challenge itu. Kalau dia belum bisa, oke Bunda temanin sampai situ dulu ya. Bunda temani nggak sampai kamar mandi. Bunda temaninya kan jam malam nih. Bunda temani sampai dapur. Nanti kamu terus sini, deh boleh deh gitu. Ketika dia sudah, kakak udah bisa ya. Baru Bunda temani sampai ke dapur, udah mau kamar mandi. Itu yang membuat dia menikmati zona challenge. Jadi kadang-kadang zona challenge pun zona nyaman ya. Wallahualam. Oke, terima kasih. Bun, saya ada agenda lagi nih ya. Maaf banget nih. Kayaknya Mungkin saya habis ini. pertanyaannya, Ustadz ya. Ini ada Ayah kebetulan yang bertanya, Ayah Rifki. Oke deh, waktunya ya, mudah-mudahan. Silakan. Soalnya nih udah jam 3, saya udah jam 3 lewat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter dan semua bunda-bunda, guru dan Pak gurunya, salam kenal Pak Ustadz. Ya. Ana Hasidal Putra, ayahanda dari Rifki, kelas 6 Palestina. Sedikit aja Pak Ustadz, tanya ya. Afan Pak Ustadz. Minta waktunya 5 menit lagi Pak Ustadz ya. Sedikit cerita kalau aneh apa ya, tentang yang tadi, berbagi aja tentang apa namanya, tentang gadget ini untuk anak-anak. Mamanya satu Pak Ustadz yang mau repot itu, istri saya itu pertama kepo dia Pak Ustadz, kepo. Jadi mau repotnya kepo, apa sih yang dilihat ya, habis apa aja nih dilihat, riwayat chatnya apa aja yang dilihat, game dia main apa aja Pak Ustadz gitu loh. Terus saya sendiri memfilter apa namanya wifi itu situs-situs yang atau link-link yang negatif Pak Ustadz. Saya nanya kebetulan dengan orang Telkom ya, seperti itu Pak Ustadz. Kita bisa blokir begitu loh Pak Ustadz. Nah saat tidur saya paling rajin Pak Ustadz, istri saya kadang gantian dicek handphonenya gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau di luar rumah, rumah temannya itu memang kami sengaja tidak memberikan kuota buat anak kami Pak Ustadz. Jadi khusus pakai wifi di rumah, atau di rumah temannya dipakai wifi gitu loh Pak Ustadz. Seperti itu. Nah, kalau bicara apa namanya orang tua yang diakses, kita malah email dia nggak pakai email kita semua kita buatkan Pak Ustadz. Jadi bisa memfilter yang malah kecolongan, malah kami kalau apa namanya di belanja online, dia beli apa, abang beli apa, tiba-tiba ada masuk ke telepon WA gitu, Pak ini sudah datang, aduh, itu yang bisa diakses. Ini sedikit berat bercanda Pak Ustadz. Kalau yang kongwan tadi tuh ada orang tuanya yang di meja makan tuh ayahnya nggak ada, itu ayahnya lagi foto Pak Ustadz, yang motoin gitu loh Pak Ustadz. Pertanyaan saya sedikit simpel Pak Ustadz. Boleh bertanya. Ini kalau bicara apa ya, tadi kan sekian jam ya Pak Ustadz ya, kalau dia main gadget itu ya. Nah kita lari ke hiburan atau apa, refreshing begitu. Nah kalau umpama saat libur nih Pak Ustadz, mereka kan bertanya kalau libur gimana ya, berapa lama boleh atau disarankannya
etisnya tuh, baiknya main gadget Pak Ustadz. Itu aja yang Anda tanyain. Syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat libur. Assalamualaikum. Pertama, libur itu yang pasti bikin agenda dulu. Jadi bukan masalah dia harus main gadget, karena isu anak libur itu adalah waktu luang. Makanya bikin agenda libur tuh ngapain. Anak-anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwa pada Allah dan setiap dia memperhatikan besok mau ngapain. Makanya kalau anak gak bisa jawab, besok kamu ngapain? Tahu, aku kan libur. Maka kemungkinan cuma 5, 1 nonton TV, 1 tidur lagi, 2 main handphone atau nonton YouTube atau nonton TV, 3 main gadget, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin orang. Jadi khusus untuk hari libur yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan agenda. Kamu besok ini apa? Kalau nggak ada kita bikin agendanya. Ya agenda itu nggak harus yang belajar atau apa, bisa jadi agendanya jalan-jalan ke rumah teman, nengokin bazar, atau misalnya gabung di acara misalnya lomba masak. Yang penting ada kesibukan, karena anak yang nggak sibuk pasti dia masuk agenda orang lain. Kalaupun dia mau main gadget sekadar untuk main seperti biasa, sesuai dengan tumbuh kembang yang tadi kami pahami, yang kami sampaikan, sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kalau anak 2 sampai 7 tahun maksimal 30 menit sehari. Kalau anak 7 sampai anak rush itu adalah maksimal 1 jam. Anak yang di atas rush yang sudah punya hak milik itu maksimal adalah 2 jam. Wallahu a'lam bishawab. Izin ya, saya telat banget ini ya. Ustadz, maaf, mau secara simbolis untuk penyerahan siap. sertifikat. Bentar ya. Oke, bisa dokumentasi ya. 1. Ini terima kasih Ustadz Bendri atas waktunya dan kesediaannya, sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama menggali ilmu dari Ustadz Bendri. Mau foto untuk ini ya, bersama seluruh peserta sebentar Ustadz, 1 menit. Oke, 1, 2, ada berapa slide? 2 slide aja. 1. Sudah Ustadz, terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami semua. Pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Ustadz kebetulan ada acara setelah ini, maka untuk selanjutnya, sesi selanjutnya saya akan kembalikan ke MC kita. Silahkan Onya. Baik, terima kasih Mama Syakira. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh berikan tepuk tangannya. Wow, ramai sekali di sini ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah ada di Zoom ini sampai sekarang ya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena ada beberapa pengumuman untuk giveaway. Siapakah yang berhasil menangkan giveaway untuk acara siang hari ini? Tapi sebelumnya saya mau menyerahkan dulu. Kalau tadi Mama Syakira sudah menyerahkan e-certificate secara simbolik kepada Ustadz Ajo Bendri, sekarang saya yang akan menyerahkan e-certificate kepada Mama Syakira sebagai moderator. Jadi boleh dipampangkan ya e-certificate-nya panitia. Iya. Dan juga kita foto bersama bareng-bareng ya. Boleh minta kerjasamanya untuk teman-teman yang mungkin pakai kerudung, boleh on cam ya. Iya, biar kelihatan rame aja. Ya. Oke, semuanya foto. 1, 2, 3, cekrek. Oke, lembar kedua, betul. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Oke, 1, 2, 3 lagi. Oke, baiklah. Terima kasih ya Mama Syakira yang sudah memimpin jalannya tadi seminar parenting ya sebagai moderator ya. Dan selanjutnya, nah giliran MC Denny ya untuk mengeluarkan informasi yang penting karena saya akan menyampaikan siapakah yang patut atau berhak memenangkan giveaway. Nah, giveaway kita ada berbagai macam nih ya, Ayah Bunda semuanya. Yang pertama adalah giveaway untuk 2 orang
tercepat yang hadir di ruangan Zoom. Betul ya? Betul. Dan mereka, kedua orang itu berhak mendapatkan masing-masing, ini bentuknya apa? Rp75.000 dalam bentuk? Rp50.000. Rp50.000 cash. Oh, voucher. E-wallet. Jadi tadi ada 2 orang tercepat yang hadir di ruang room dan di ruang Zoom ya, dan bisa berhak langsung mendapatkan masing-masing Rp50.000 dalam bentuk e-wallet. Dan mereka adalah jeng 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 jeng. Mari kita sambut bersama-sama. Ini dia, Ibu Yuli dan Ibu Mensi. Ibu Yuli yang pasti ulang tahunnya bulan Agustus ya. Mana Ibu Yuli dan Ibu Mensi? Halo. Wow, hadir pertama kali sampai sekarang masih segar ya. Boleh kita foto dulu. Ini dia pemenang e-wallet Rp50.000. Betul Ibu Yuli dan Ibu Mensi? Oke. 1, 2, 3 gayanya boleh. Kenapa saya ada balon-balon ini? Iya, 1, 2, 3. Lagi cekrek ganti gaya. 1, 2, 3 cekrek. Oke, ini bukan kampanye, mohon maaf ya. Saya bukan ASN ya. Oke, terima kasih Ibu Yuli dan Ibu Mensi. Boleh berikan tepuk tangannya. 1 orang. Kemudian giveaway yang kedua adalah 3 penanya terbaik. Nah, 3 penanya terbaik ini bukan hanya yang tadi open mic ya, tapi juga bisa jadi diambil dari chat. Nah, ada 3 orang yang berhak mendapatkan giveaway sebesar Rp75.000 dalam bentuk e-wallet juga. Dan mereka adalah pertama, Ibu Siti Arfia. Silakan Ibu Siti Arfia. Dan yang kedua adalah Ibu Tin Irawati alias Umi Abian ya. Wow. Dan yang ketiga adalah Ibu Heni melalui chat room. Apakah bisa on cam Bu Heni? Boleh dong kita penyerahan hadiah secara simbolis dengan cara foto bersama. Ibu Heni, halo. Apakah bisa on cam sejenak? Boleh Ibu Heni, kalau nggak ada, wah ini dia wajah-wajah yang dipenuhi keresahan tadi ya, tentang gimana anaknya main gadget. Nggak apa-apa ya, habis ini mudah-mudahan kita semua memperbaiki diri, termasuk saya. Kalau gitu kita awali perbaikan diri kita dengan foto bersama, secantik mungkin ya. Siap panitia di foto 1, 2, 3 cekrek. Dapat Rp75.000 e-wallet ganti gaya. 1, 2, 3 cekrek. Oke, aduh. Ibu Tin shoot katanya gitu ya, luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang sudah menambah hasanah nih ya, ilmu pengetahuan di ruangan Zoom ini. Terima kasih Ibu Tin, hatur nuhun, dan Ibu Siti Arfia. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi ya setelah mengikuti seminar parenting ini dan mengikuti tips-tipsnya dari Ustadz Ajo Bendri. Nah, kemudian yang terakhir, kita masih punya hadiah atau giveaway untuk 3 orang dengan testimoni terbaik. Caranya adalah nomor 1, teman-teman membuat konten Instagram dengan mengepost testimoni ya tentang materi dan atau acara seminar parenting hari ini. Dan buatlah postingan testimoni tersebut sebaik dan sekreatif mungkin. Oke, kemudian jangan lupa kalau urusannya sama Instagram harus mengetag akun dong ya. Akun yang harus di-tag adalah @paguyubanorangtua_perbun Jakarta. Kemudian di-tag juga nih Sekolah Islam Permata Bunda dan juga di-tag Ajo Bendri ya. Supaya apa? Supaya kita bisa pansos ke Ajo Bendri ya, supaya kita bisa dikenal juga sama beliau. Kalau saya sih emang kenal sama beliau ya, makanya kayak ikrip banget tadi ya. Anyways, itu ya teman-teman semuanya ya, share testimoni sebaik dan sekreatif mungkin tentang materi dan acara hari ini, post di Instagram ya dengan tag @paguyubanorangtua_perbun Jakarta, @sekolah Islam Perbun, dan @Ajo Bendri. Kapan ditunggunya? Sampai kapan? Ditunggu sampai hari Senin 4 Desember 2023. Dan pengumumannya hari Rabu 6 Desember 2023. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah e-wallet sebesar Rp150.000 untuk yang terpilih. Kalau gitu
Aku juga mau ikutan dong ya. Ya, jangan kalah sama saya ya. Meskipun saya MC, saya semangat ikutan. Jadi teman-teman juga harus ikutan. Baiklah teman-teman semuanya, semua informasi sepertinya sudah saya sampaikan ya. Dari hadiah giveaway tadi sudah ada pemenangnya. Kemudian informasi untuk teman-teman posting testimoni melalui Instagram juga sudah saya sampaikan. Dan tentu saja tidak lupa ya, saya mau ada mengutip sedikit nih ya dari Ustadz Ajo Benri yang bisa saya catat tadi, bahwa kita sebagai orang tua itu harus bisa menggantikan peran gadget. Sebagai apa? Sebagai pengobat kebosanan anak-anak. Ya, yang kedua adalah sebagai ajang untuk mereka bisa eksistensi ya. Jadi kita bisa puji-puji itu mereka, kita bisa embracing atau mengangkat rasa ingin eksistensi mereka sehingga mereka bisa lebih positif gitu ya. Dan yang satu lagi adalah fast access. Jangan sampai Google menjawab lebih cepat daripada bapaknya, begitu ya, dan ibunya juga tentu saja ya. Dan ternyata aturan-aturan di rumah tangga itu juga ada pembagian-pembagiannya. Kalau tadi Jo Benri bilang kita sebagai ibu-ibu ya, katanya frekuensi suaranya seperti anjing pudel. Aduh, ya ampun, sakit hati banget. Tapi jangan sakit hati, karena itu adalah ilmu baru buat kita. Serahkan semua ketegasan itu pada bapaknya ya. Biar bapaknya yang menegaskan kepada anak-anak bahwa aturan itu harus dipatuhi. Baiklah kalau begitu teman-teman semuanya, ayah bunda, mama papa semuanya, terima kasih sekali yang sudah hadir di acara sampai sekarang ya, sampai saya selesai menyampaikan semuanya informasi. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Fitra Insani yang sudah menaungi SIT Permata Bunda. Terima kasih juga kepada Bu Guru dan Bapak Guru yang sudah lembur hari ini. Habis ini langsung rebahan ya Bapak Ibu Guru ya. Ya ampun, hari Sabtu masih harus ke sekolah katanya. Dan juga terima kasih kepada Mama Pak Guyun yang sudah semangat. Anaknya sama bapaknya dulu di rumah. Kita ke sekolah dulu, di sini senang-senang sambil cari ilmu bersama-sama. Baiklah kalau begitu teman-teman semuanya, mari kita menutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Tia Said pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi di sini dengan STT Permata Bunda. Di sini saya Idrizi dan saya bersama Pak Muhammad Faisal. Nah, ini kita akan ke Taman Mini. Iya, alias kita akan ke Museum Batik dan Museum
banyak pendakangan. Saksikan dong petualangan kita. Seolah merasa senang semua